ya untuk memoderatori sesi bersama Prof. Sri Adi Widodo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Nur Kamila. Selamat pagi, Prof. Sri. Selamat pagi Bu Husnul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita telah kembali lagi ke sesi 2 di conference Kopi Latte. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Suryadi dan terima kasih juga kepada para peserta yang tetap standby di sini sampai di sesi 2. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah Galatea. Saya saat ini bertugas sebagai moderator untuk sesi 2. Nah, sebelum memperkenalkan keynote speaker kita pada pagi hari ini, izinkan saya memberikan informasi mengenai teknis dari sesi 2 pada pagi hari ini. Teknisnya, pemateri akan diberikan waktu sekitar 45 menit untuk pemaparan materi dan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Dan selama pemaparan materi diharapkan seluruh peserta bisa menjaga mikrofon dalam keadaan mute ya selama presentasinya berlangsung. Bagi peserta yang nanti ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bertanya secara langsung pada saat sesi tanya jawab. Baik, tidak berpanjang lebar karena ini sesi yang kedua. Izinkan saya memperkenalkan singkat mengenai Prof. Dr. Sri Adi Widodo, MPD. Prof. Profesor Dr. Sri Adi Widodo, MPD, merupakan dosen pendidikan matematika di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dengan latar belakang akademik pendidikan matematika di mana S1 berasal dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Kemudian gelar magister diraih di Universitas 11 Maret Surakarta dan gelar doktor diraih di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, saat ini Profesor Widodo memiliki beberapa peminatan riset, di antaranya pembelajaran matematika, kemampuan matematis, norma sosiomatematis, sosiograf, dan juga single subject research. Adapun beberapa concern untuk penelitian setahun terakhir ini yang berkaitan dengan integrasi AI atau kecerdasan buatan, coding, dan juga pendekatan STEM dalam pendidikan matematika. Dilihat dari profil akademik, Profesor Widodo sudah menghasilkan publikasi ilmiah dengan lebih dari 470 sitasi dan H-indeksnya sebesar 12, yang mana menunjukkan bahwa kontribusinya sangat besar sekali dalam penelitian pendidikan matematika. Baik, para peserta yang saya hormati, mari kita simak pemaparan materi dari Profesor Dr. Sri Adi Widodo MPD. Kepada Prof. Widodo, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bapak Ibu sekalian, Bu Husnul? Jelas, Bapak. Baik, yang terhormat Bu Dekan, kebetulan beliau tidak bisa datang ya. Ada kegiatan lain Nggih. kelihatannya. Beberapa kolega kelihatannya saya kenal, ada Bu Christine dan Bapak Ibu yang lain. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya ikut serta terkait kegiatan yang cukup membahagiakan, membanggakan ini. Saya sempat sempat kaget pertama kali diminta untuk menjadi pembicara kopi latte, karena kan satu sisi namanya agak unik kopi latte. Dan ini ternyata sudah terjadi beberapa tahun ya Bu Kusnul ya. Tidak hanya Ya. baru tahun ini, beberapa tahun terakhir juga sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua,
Saya rasa seperti masuk kepada kandang kandang singa, Bu Kusnul dan Bapak Ibu yang lain. Karena background saya pendidikan matematik. Background saya pendidikan matematik dan kebetulan di sini kebanyakan kan bukan orang pendidik matematika, ada yang dari bahasa, ada yang dari seni. Bahkan kalau saya mengatakan ini orang pendidikan matematik ngapain masuk di sini gitu ya. Tapi oke lah. Ada beberapa hal mungkin nanti kita bisa saling diskusi atau ada beberapa hal menarik sehingga nanti mungkin Bapak Ibu dosen bisa punya ide terkait dengan kalau Bapak Ibu dosen mungkin berkaitan dengan riset apa yang akan dilakukan di tahun ini atau di tahun depan. Kalau Bapak Ibu guru mungkin ada model pembelajaran baru atau bagaimana terkait dengan pembelajaran-pembelajaran baru yang bisa diimplementasikan atau diaplikasikan di lapangan. Kalau mahasiswa ya mungkin kira-kira riset apa tuh yang dapat dijadikan sebagai tugas akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin saya untuk share screen. Bentar, share screen. Terlihat Bapak Ibu? Di layar terlihat? Terlihat Bapak, aman. Oke, kita akan diskusi berkaitan dengan integrasi STEM. Kalau biasanya Bapak Ibu lebih mengenal dengan STEM, ini ada STEM Plus. Kalau kalau Bapak Ibu yang lain menyebut terkait dengan STEM. Pada pembelajaran mendalam, ini adalah sebuah tantangan pembelajaran di abad 21. Bapak Ibu sekalian, saat ini tantangan pembelajaran kita saat ini itu cukup cukup dinamis. Bahkan pergerakan terkait dengan teknologi itu pergerakannya cukup cukup pesat. Bahkan peluang perkembangan teknologi yang saat ini itu untuk kita pelajari ternyata kita mempelajari teknologi saat ini belum tentu nanti juga akan cukup relevan dengan teknologi yang akan di masa mendatang. Ini tantangan terkait dengan pembelajaran. Sehingga kalau saya mengatakan tantangan terkait dengan pembelajaran ada 4 aspek yang harus kita cermati. Yang pertama terkait dengan literasi, termasuk literasi di sini termasuk bagaimana membacanya, bagaimana numerasinya, itu termasuk literasi, kalau saya mengatakan. Yang kedua adalah post pandemi. Walaupun pandemi COVID sudah berakhir di tahun 2020, Bapak Ibu, di tahun 2020, 21, 22 itu sudah berakhir. 22 berakhir. Tapi ternyata setelah pandemi itu masih kita rasakan efek dari pembelajaran selama pandemi. Yang ketiga adalah terkait dengan kurikulum. Nah, menariknya adalah kurikulum perubahannya cukup dinamis, bahkan untuk kurikulum saat ini yang digunakan mulai dari fase yang terkenal dengan fase, ada beberapa perubahan yang perubahannya cukup cukup dinamis. Dan yang ketiga, yang keempat adalah terkait dengan revolusi industri dan revolusi sosial di tahun 5.0. Nah, di kementerian saat ini Bapak Ibu sekalian, fokus dalam isu-isu yang selama ini digaungkan adalah berkaitan dengan kalau di Direktorat Guru Dikdas adalah berkaitan dengan literasi dan numerasi. Dan yang kedua adalah di kementerian di direktorat lain itu berkaitan dengan kurikulum terkait dengan capaian pembelajaran. Termasuk bagaimana nantinya literasi numerasi kurikulum ini bisa mengadopsi atau bisa mengadaptasi terkait dengan revolusi industri 4.0 dengan revolusi terkait dengan revolusi sosial di 5.0. Nah, keberadaan revolusi industri 4.0 dengan revolusi sosial di 5.0 ini tidak bisa lepas di keberadaan pandemi pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Saya ngambil contoh bagaimana dulu sebelum tahun 2020, sebelum pandemi COVID, orang selalu bagaimana perjalanan itu dari satu kota ke kota lain itu cukup dinamis. Bahkan yang namanya konferensi atau seminar itu jarang yang namanya konferensi atau seminar dilaksanakan secara daring, apalagi hibrid. Itu belum pernah tergambarkan pada waktu itu. Nah, dengan keberadaan COVID di tahun 2020 hingga tahun 2022 yang berakhir, ternyata konferensi ataupun pembelajaran yang selama ini dilaksanakan secara daring itu mulai diadaptasi dan mulai digunakan hingga saat ini.
Sehingga banyak sekali kalau kita mengacu pada perguruan tinggi, kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi, baik itu untuk S2 program magister ataupun program dokter, pertanyaannya akan sering muncul pertama kali adalah apakah perkuliahannya bisa dilaksanakan secara daring? Itu mungkin munculnya ke sana. Karena kita generasinya mungkin sudah generasi saat ini adalah generasi COVID, Bapak Ibu sekalian, kalau saya menyebutkan. Sehingga segala sesuatunya dibuat cukup simpel, cukup simpel, sehingga tidak perlu kita langsung bertemu secara tatap muka langsung, tapi kita bisa bertemunya secara tatap maya. Itu revolusi industri di 4.0 terkait dan termasuk terkait dengan revolusi sosial di 5.0, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nanti Bapak Ibu yang jadi menarik adalah apakah kita sebagai seorang guru itu dapat digantikan oleh keberadaan robot atau AI? Kebetulan penelitian saya di tahun 2026 ini juga akan berkaitan dengan AI. AI akan dikaitkan dengan STEM, bukan STEM, tapi STEM. Nah, keberadaan robot atau AI itu secara umum tidak akan pernah bisa menggantikan keberadaan guru, Bapak Ibu sekalian. Itu menurut pandangan saya secara pribadi. Tetapi keberadaan robot atau AI itu cukup menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita seorang pengajar itu bisa memanfaatkan keberadaan robot dan keberadaan AI untuk pembelajaran. Sekarang sebagai contoh, kalau saya orang matematik, orang ada murid akan selalu bertanya gitu. Pertanyaan paling sederhana yang muncul kepada saya adalah, kenapa saya harus belajar kalkulus? Apalagi bentuk kalkulusnya, mohon maaf, ini bentuknya seperti cacing gitu ya. Bentuknya seperti cacing. Kita belajar kalkulus itu untuk apa? Dan kenapa kita harus repot-repot melakukan integral? Nah, ternyata karena dalam proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan kalau belajar kalkulus itu bersifat abstrak, maka murid tidak salah menanyakan itu. Tapi bagaimana kita seorang guru bisa menjembatani yang ketidaktahuan murid tadi, peserta didik tadi, oh ternyata kalau kita belajar belajar kalkulus itu kita ada manfaatnya berikutnya. Bagaimana kita bisa mengukur kemiringan, bagaimana kita bisa mengukur percepatan ataupun kecepatan kalau ataupun bentuk yang lainnya. Nah, inilah yang dibutuhkan pada saat ini dalam pembelajaran adalah bagaimana aplikasi dalam pembelajaran itu dalam kehidupan nyata. Walaupun nanti teknologi tetap berperan dalam pembelajaran, tetapi pembelajaran-pembelajaran yang selama ini ada itu diharapkan bisa dibawa dalam kehidupan sekitar anak nantinya. Nah, kalau saya mengatakan bahwa robot itu tidak akan pernah bisa menggantikan peranan guru dalam pembelajaran, tidak bisa mengganti kecerdasan manusia, apalagi kalau kita menggunakan AI, misalkan kita menggunakan ChatGPT, walaupun AI itu tidak hanya ChatGPT, Bapak Ibu, prompt yang digunakan dalam memanggil yang ada pada AI itu juga akan melibatkan kecerdasan yang dimiliki manusia. Bahkan decision-nya atau keputusan terkait dengan apa yang dihasilkan oleh AI itu juga akan diputuskan oleh manusia, bukan diputuskan oleh robot. Sehingga kita sebagai seorang guru diharapkan dapat beradaptasi terkait dengan keberadaan AI ataupun keberadaan robot dalam kehidupan untuk pembelajaran saat ini. Sehingga kalau guru ataupun calon guru, sebaiknya, alangkah baiknya kita akan bisa memberdayakan atau menggunakan keberadaan AI, keberadaan robot, walaupun sebenarnya banyak orang yang masih menyangsikan, masih meragukan, AI itu bisa membuat bodoh bagi peserta didik. Tetapi kita melihatnya saya melihatnya bukan pada sudut pandang bodoh atau tidaknya, tapi sudut pandangnya adalah ternyata keberadaan AI ataupun robot ini nanti bisa bisa membuat peserta didiknya lebih kreatif dalam pembelajaran nantinya. Nah, Bapak Ibu, problem yang selama ini sampai dari dulu sampai sekarang nggak pernah berakhir ada peringkat PISA atau bernumerasi. Di tahun 2015, Indonesia peringkat ke-8 dari bawah, bukan dari atas, dari bawah, atau 62 dari 70 untuk sainsnya. Matematika adalah peringkat ke-64 dari 70, bahkan untuk membacanya adalah 63 sampai 70. Bahkan kita sendiri sebenarnya kalau di level Asia Tenggara, di ASEAN, ternyata kita paling buncit Bapak Ibu sekalian.
Kita di bawahnya Vietnam, di bawahnya Thailand, di bawahnya Singapura, kita paling buncit. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, saya pernah iseng gitu ya. Suatu ketika saya menjadi narasumber pelatihan matematik gembira di Makassar tahun 2025. Saya memberikan soal pernumerasi. Cukup sederhana pada waktu itu, hanya berkaitan dengan masalah waktu terbang. Ternyata hampir sebagian besar peserta didik yang peserta BIMTEK pada waktu itu, saya berikan konteks lama waktu perjalanan, hampir semuanya tidak bisa mengerjakan soal yang saya berikan. Padahal soal yang saya berikan cukup sederhana, penerbangan dari Surabaya jam 10.20 sampai pada Makassar itu sekitar jam 12.40. Berapa lama perjalanannya? Itu hampir semua mayoritasnya menjawabnya keliru. Sehingga cukup cukup wajar apabila ternyata muridnya juga nggak bisa mengerjakan. Itu tahun 2015, tahun 2022 juga sama. Jadi cukup wajar apabila muridnya juga nggak bisa mengerjakan soal-soal yang bernumerasi. Karena memang ternyata gurunya sendiri pun kalau di pembelajaran itu juga terkadang bernumerasi. Nah, hal ini juga pernah disampaikan oleh Prof. Mufti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa jebloknya TKA itu bukan berarti salahnya murid, bukan berarti muridnya nggak bisa mengerjakan. Prof. Mufti cukup cukup tegas pada waktu itu menyampaikan bahwa yang salah adalah guru cara mengajarnya yang keliru. Karena rata-rata soal-soal yang bernuansa PISA, yang menggunakan PISA, yang digunakan oleh PISA atau OECD, itu rata-rata adalah soal numerasi dan sebagian besar itu menggunakan konteks lingkungan sekitar anak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tahun 2022 Bapak Ibu cukup menarik. Skor kita matematiknya adalah 366, membacanya 359, dengan rata-ratanya masih di bawah rata-rata. Nah, yang menarik adalah skor peringkat PISA pada yang terakhir di tahun 2022, peringkat PISA kita itu di Indonesia itu meningkat. Meningkat. Tetapi skornya itu mengalami penurunan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat peringkat terkait dengan PISA yang meningkat, maka kita melihatnya adalah ternyata peringkat yang selama ini di atasnya kita, negara yang selama ini berada di peringkat di atasnya kita, itu yang tidak ikut di tahun 2022. Karena kan tahun 2022 masih masa pandemi COVID, sehingga ada negara yang tidak terlibat terkait dengan survei PISA. Sehingga cukup dimungkinkan bahwa pada tahun 2022, karena survei tahun 2021, laporan tahun 2022, rata-rata ada negara yang di atas Indonesia itu tidak ikut serta terkait dengan PISA. Nah, sehingga peringkat Indonesia jadi meningkat. Walaupun skornya itu mengalami penurunan. Nah, sehingga kita harus melihatnya secara komprehensif, Bapak Ibu sekalian. Bukan melihat hanya dari satu sisi bahwa ternyata peringkat kita meningkat. Tetapi efek dari meningkatnya kita itu dipengaruhi oleh apa tidak kita lihat. Sebagai contoh tadi, ternyata ada negara yang biasanya ikut serta di atas dan peringkatnya di atas Indonesia itu mengundurkan diri. Kalau nggak salah pada waktu itu ada beberapa negara, kalau nggak salah ada Vietnam. Vietnam itu tidak ikut serta. Karena dia fokus untuk menyelesaikan problem yang ada di negaranya terkait dengan COVID. Begitu pula dengan negara-negara yang lain. Nah, ini terjadinya COVID itu membawa cukup perubahan yang cukup signifikan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran yang selama ini dilakukan secara luring bisa kita bergeser menjadi daring. Sehingga dengan keberadaan perubahan yang cukup signifikan terkait dengan dimensi atau terkait dengan definisi pembelajaran, pendidikan pembelajaran, maka kita tantangan di masa depan terkait dengan pendidikan setidaknya ada 4 hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah pendidikan harus dimaknai dalam arti luas sebagai rekayasa sosial membentuk karakter peserta didik. Sehingga pada tantangan ini kita harus melihat bahwa pendidikan itu bukan untuk melihat hasil akhir berupa kemampuan kognitif, tapi akan melihat bagaimana produk dari pendidikan ini terkait dengan karakter peserta didiknya. Kita ambil contoh
saat ini yang cukup pelik di kami di Jogja, yang cukup menarik adalah hari ini, misalkan ini hari Jumat, misalkan hari Rabu itu pengumuman kelulusan AK, kelulusan SMA. Hari Jumatnya itu tawuran, Bapak Ibu di Jogja. Baru beberapa hari yang lalu ada tawuran, dan tawurannya itu pun melibatkan pelajar. Bahkan cukup menariknya adalah dan itu terjadi di jam pelajaran, Bapak Ibu. Sehingga mereka cukup euforia berkaitan dengan kelulusan, ternyata euforianya diberikan ke yang salah. Walaupun masih ada beberapa lembaga pendidikan yang lain, siswa-siswa yang lain dengan euforianya ke bentuk yang lain. Nah, tetapi terlepas dari itu, orang kan melihatnya bahwa oh ternyata Jogja itu akan identik kelulusan habis itu tawuran. Kalau selama ini Jakarta identik ke sana, sekarang bergesernya ke Jogja. Pelik kemarin itu, sehingga padahal sebelumnya itu sudah ada launching terkait dengan pendidikan khas Jogja. Bagaimana pendidikan khas Jogja ini bisa membentuk karakter peserta didik, ternyata habis di launching, peserta didiknya tidak membawa karakter yang baik. Walaupun sebenarnya belum bisa mengukur, karena baru 2 atau 3 hari pendidikan karakter itu di launching. Tapi terlepas dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa pendidikan ini harus kita maknai bahwa kita akan membentuk sebuah rekayasa sosial untuk membentuk karakter peserta didik yang menjadi lebih baik. Jangan sampai kita akan mencetak peserta didik yang dia tidak punya karakter terkait dengan pembelajaran karakter nationality, karakter building, dia nggak memiliki ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah pendidikan menghadapi tantangan perubahan yang cukup drastis dalam 5 tahun terakhir. Perkembangan teknologi informasi, perkembangan teknologi itu ternyata mengubah gaya hidup kita. Yang namanya pembelajaran, mengajar, itu biasanya tatap muka kita bisa rata-rata bisa menggunakan LMS. Kita bisa menggunakan Zoom ataupun menggunakan model-model yang lain. Sehingga inilah tantangan yang harus kita lakukan. Karena kalau pembelajaran atau perkuliahan juga tidak menggunakan LMS, tidak menggunakan conference Zoom ataupun yang lainnya, itu juga nggak menarik bagi calon mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa pasca, karena rata-rata mereka sudah bekerja. Dan yang ketiga adalah saatnya kita akan mendefinisi ulang, kita harus perlu mendefinisikan ulang berkaitan dengan knowledge, skills, sama value. Karena 3 hal ini harus dikuasai dan kecenderungannya pendidikan itu sekarang lebih banyak pada skills untuk vokasi. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, buat apa kita belajar kalkulus? Buat apa kita belajar integral? Buat apa kita belajar diferensiasi? Kalau pada akhirnya di tempat pekerjaan tidak akan pernah melibatkan itu. Nah, inilah Bapak Ibu, ada gap antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan, sehingga ini harus didekatkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kompetensi itu dikembangkan atas dasar knowledge, skill, sama attitude dan value, serta pada literasi data, literasi digital, numerasi, dan literasi kesehatan. Sehingga kalau kita berbicara pendidikan, maka nanti kita akan selalu berbicara berkaitan dengan bagaimana kemampuan peserta didiknya untuk berliterasi. Apakah muridnya itu sudah berliterate di sana? Nah, inilah Bapak Ibu, 4 tantangan yang saat ini kita mulai harus memikirkan terkait dengan pendidikan khususnya dalam pembelajaran. Kita sebagai seorang guru, tidak hanya Bapak Ibu, saya juga bahwa ending dari pembelajaran itu bukan untuk memperoleh sebuah kemampuan, tetapi ingin merubah karakter. Guru ataupun kita sebagai pendidik rata-rata akan lebih lebih bahagia. Kita akan lebih bahagia kalau memiliki murid yang berkarakter daripada mencetak murid-murid yang pintar di situ. Karena kalau dia berkarakter, maka karakter-karakter inilah yang akan menjadi jiwa seseorang itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik. Percuma kita akan memperoleh siswa yang pintar kalau dia tidak memiliki karakter. Pada akhirnya akan ke sana, Bapak Ibu. Ini adalah paradigma pendidikan nasional di abad 21, Bapak Ibu. Ada 3 hal yang akan kita lihat nantinya, kita cermati. Yang pertama adalah pendidikan itu berorientasi pada ilmu pengetahuan, matematika, dan sains.
disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan nantinya. Yang kedua adalah pendidikan itu mengubah keilmuan. Maksudnya membangun keilmuan, yaitu pendidikan nantinya akan bagaimana peserta didik bisa berpikir kritis, logis, analitis, kreatif, dan mampu beradaptasi. Dan yang ketiga, pada setiap jenjang pendidikan perlunya ditanamkan jiwa kemandirian. Sehingga nanti dalam pembelajarannya, Bapak Ibu, peserta didik itu diminta untuk mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis, dan bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, inilah Bapak Ibu, keberadaan inilah Bapak Ibu yang melatar belakangi kementerian itu memunculkan istilahnya adalah pembelajaran mendalam nantinya, atau deep learning nantinya. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan pembelajaran mendalam? Yang pertama adalah adanya keterlibatan. Baik dari aspek keterlibatan adalah guru itu nanti akan membangun keterlibatan peserta didik itu dipandang sebagai sebuah subjek belajar untuk memperoleh pengalaman pembelajaran. Sehingga nanti guru itu akan memandang bahwa murid itu bukan lagi sebagai sebuah objek atau sebagai sebuah botol kosong untuk diberikan pengetahuan. Tapi murid itu akan dipandang sebagai sebuah subjek untuk kita belajar bersama. Yang pertama. Yang kedua berkesadaran. Yaitu guru dapat membangun kesadaran peserta didik menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi pembelajaran. Sehingga nanti dalam pembelajaran ini nanti berkesadaran, siswa itu sudah tidak lagi kita minta untuk belajar. Tetapi dengan kesadaran secara mandiri yang dimiliki oleh murid, maka dia akan belajar dengan sendirinya. Yang ketiga adalah memuliakan guru dan peserta didik, murid itu saling menghargai, menghormati potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kita tahu bahwa ini berkaitan dengan karakter peserta didik tadinya. Kita tahu kalau dulu ada filosofi yang mengatakan, filosofi Jawa yang mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kuncingnya berlari karena saking takutnya murid pada guru. Kalau sekarang kan nggak bisa. Sebagai contoh mahasiswa saya saja, kalau mau bimbingan, Pak, apakah hari ini ada di kampus? Saya jawab ada di kampus. Saya sampai jam sekian, sampai jam 12 gitu. Nah, ternyata jam 8 atau jam 9 sudah menanya, Bapak ada di ruangan mana? Padahal saya sudah menyampaikan bahwa saya akan di kampus sampai jam 12. Nah, otomatis kan mahasiswa harus punya pemikiran bahwa oh dia akan menunggu sampai jam 12, bukan menanyakan jam 8 sampai baru jam 8 sampai jam 9 menanyakan posisi saya ada di mana. Tapi sebaiknya akan menunggu. Itu untuk memuliakan. Yang keempat adalah pengembang budaya belajar. Guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi serta melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Yang kelima, memanfaatkan teknologi digital, yaitu dapat memanfaatkan teknologi digital dan memberikan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian. Dan yang terakhir, kenapa kita pembelajaran mendalam? Karena pada pembelajaran mendalam ini nanti interdisiplin ilmu pengetahuan itu digunakan dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, posisi pembelajaran mendalam secara umum kerangkanya adalah 4 kerangka pembelajaran ini oleh kementerian secara umum bisa kita lihat seperti gambar ini, Bapak Ibu. Bahwa posisi pembelajaran mendalam itu ada di sini. Dan pembelajaran mendalam ini secara umum nanti akan membentuk dimensi profil lulusan, yaitu yang pertama keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Nah, dari pembelajaran mendalam sehingga nanti dia akan berkaitan dengan dimensi profil lulusan, karakteristik dalam pembelajaran mendalam adalah 3. Yang pertama adalah pembelajaran itu harus bermakna, yang kedua adalah menggembirakan, dan yang ketiga adalah berkesadaran. Nah, ini nanti pengalaman belajarnya itu akan terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah mengaplikasi, merefleksi, dan memahami nantinya. Nah, sehingga nanti
kerangka pembelajarannya yang ada di bagian luar, itu Bapak Ibu guru bisa menerapkan praktek pedagogisnya seperti apa, terus lingkungan pembelajarannya bagaimana, pemanfaatan digital yang akan seperti apa yang digunakan, sama kemitraan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran mendalam ini nanti Bapak Ibu tidak bisa serta-merta yang namanya pembelajaran mendalam itu hanya bermakna. Sehingga tiga ciri dalam pembelajaran mendalam itu juga harus muncul. Yang pertama adalah bermakna, yang kedua menggembirakan dan berkesadaran. Nah, inilah Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran mendalam. Penerapan prinsipnya nanti secara umum seperti yang saya sampaikan tadi ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran itu akan seperti apa? Prinsip berkesadaran itu adalah membuat peserta didik itu nyaman dalam belajar. Yang kedua adalah fokus dan konsentrasi dan perhatian. Yang ketiga, kesadaran terhadap proses berpikir. Yang keempat, keterbukaan dalam perspektif baru dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, ada kesalahan miskonsepsi terkait dengan pembelajaran mendalam di lapangan. Pembelajaran mendalam di lapangan itu bukan berarti Bapak Ibu dalam pembelajaran itu harus menerapkan ice breaking di awal. Secara harfiah, ice breaking itu kan pemecah pemecah suasana. Sehingga kalau Bapak Ibu mengajar di pagi hari, Bapak Ibu memberikan ice breaking, maka ice breaking itu menjadi tidak tepat digunakan. Bukan berarti ice breaking tidak boleh digunakan. Boleh. Kapan ice breaking dilakukan dalam pembelajaran? Pada saat pembelajaran itu sudah stuck, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan siswa itu sudah mengalami kejenuhan sehingga dia harus bisa dibuat refreshment, dibuat refresh kembali. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa pembelajaran mendalam itu akan identik bagaimana kita akan memberikan ice breaking pada peserta didik. Kenapa dengan ice breaking? Karena dengan ice breaking anak didiknya atau muridnya itu cukup gembira, senang nantinya. Sebenarnya bukan ke sana. Ice breaking itu hanya bagian kecil terkait dengan pembelajaran mendalam berkaitan dengan bagaimana sih peserta didik nanti dalam pembelajaran ini tidak terjadi kebuntuan dalam pembelajaran nanti. Sehingga atau pemecah suasananya dilakukan dengan ice breaking. Itu Bapak Ibu, yang terjadi di lapangan terjadi miskonsepsinya ke sana. Nah, ini adalah pengalaman belajar terkait dengan bagaimana untuk mengaplikasikan di sini nanti itu adalah pendalaman pengetahuan. Kalau merefleksi itu terkait dengan regulasi diri dan memahami itu adalah terkait dengan pengetahuan-pengetahuan esensial, aplikatif, dan nilai karakter. Nah, terkait dengan pengalaman belajar ini, apa yang bisa kita lakukan nantinya? Kalau pengalaman belajar pembelajaran mendalam ini kan lebih banyak bagaimana pendekatan pembelajarannya. Nah, bagaimana kita nanti dalam pembelajaran mendalam dalam pembelajaran matematik katakanlah, apakah dalam pembelajaran matematik itu harus menggunakan pembelajaran mendalam dan juga kita harus menggunakan STEM, Bapak Ibu. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kenapa kita harus menggunakan STEM? Setidaknya ada dua hal Bapak Ibu yang harus kita pertimbangkan kenapa kita menggunakan STEM dalam pembelajaran mendalam. STEM maksud saya Bapak Ibu. Yang pertama ada kompleksitas P21 yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, problem saat ini adalah guru, termasuk calon guru, memperoleh istilah berpikir tingkat tinggi ini pun cukup negatif pemahamannya. Sehingga di kementerian, di Direktorat Guru Dikdas, menggunakan istilahnya bukan lagi berpikir tingkat tinggi atau hot, tapi menggunakan istilahnya adalah bernalar matematis. Walaupun kita tahu bahwa hot itu bagian apa tadi penalaran matematis tadi itu adalah hanya salah satu bagian dari berpikir berpikir tingkat tinggi. Tidak hanya satu itu kalau kita ke sana. Nah, kenapa memunculkan istilah penalaran matematis untuk menggantikan berpikir tingkat tinggi atau hot gitu ya? Karena ternyata rasa di telinga untuk mendengar istilah hot
itu cukup negatif dibandingkan kalau kita akan menggunakan istilah penalaran matematis. Orang yang guru TK maupun guru SD fase A, guru akan selalu menyampaikan begini, apakah mungkin siswa TK itu harus berpikir hot gitu ya? Atau apakah mungkin siswa kelas 1 dan kelas 2 itu bisa berpikir hot? Orang akan selalu mempertanyakan itu. Tetapi kalau kita menggunakan istilah, apakah mungkin siswa TK itu bernalar matematis, itu sangat memungkinkan. Padahal bernalar matematis juga sebenarnya berpikir tingkat tinggi. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus STEAM? Yang kedua adalah pembelajaran permukaan itu tidak hanya cukup digunakan untuk menghadapi dunia nyata, Bapak Ibu. Sehingga dalam pembelajaran nanti kita berbicara matematik juga harus berbicaranya secara aplikatif. Bagaimana pembelajaran matematika ini dibawa ke ranah lingkungan sekitar anak. Inilah nantinya. Nah, apa yang diperlukan? Peserta didik atau murid nanti perlu memahami konsep secara bermakna. Dan yang kedua, mampu untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga adalah menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Nah, sesuai dengan namanya, STEAM ini nanti terdiri dari 4 indikatornya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah science. Yang kedua adalah teknologi. Yang ketiga engineering. Yang keempat art. Yang kelima adalah mathematics. Nah, pembelajaran sebaiknya memang nanti akan menggunakan 5 indikator terkait dengan STEM ini nanti. Karena STEM ini itu adalah pembelajaran yang terintegratif dan mendukung untuk pembelajaran mendalam. Sehingga kalau kita berbicara matematik, nanti kalau kita berbicara matematik dalam pembelajarannya juga akan berbicara terkait dengan art. Nanti kita juga akan berbicara terkait dengan science. Karena kita tahu orang matematik ini, sebagian besar orang matematik paham bahwa belajar matematik itu tidak bisa berdiri sendiri untuk belajar matematik. Inilah yang harus disampaikan kepada peserta didik bahwa matematik itu kalau kita ingin belajar matematik itu tidak bisa kita hanya belajar matematikanya saja. Tetapi bagaimana kita belajar matematika yang lebih aplikatif dan terintegrasi pada kehidupan anak, lingkungan anak, inilah yang terpenting nantinya. Nah, latar belakangnya STEAM adalah nanti kita akan meningkatkan kreativitas, kolaborasi, komunikasi, riset, problem solving, dan critical thinking. Nah, ada contohnya Bapak Ibu. Ini tadi indikatornya Bapak Ibu. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Ini kebetulan saya ambil dari buku teks utama matematika tingkat lanjut kelas 12. Ada sebuah materi limit fungsi. Di mana pada limit fungsi itu kami para penulis buku matematika tingkat lanjut di buku teks utama itu menggunakan konteks karapan sapi. Kalau di Jember nggak tahu nih namanya apa ini karapan sapi. Kalau di daerah Sumatera Barat namanya pacu Jawi. Kalau di orang Madura karapan sapi. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa membayangkan. Nah, dari sini Bapak Ibu, di saat kita akan melakukan pembelajaran yang berkaitan dengan limit fungsi, kalkulus gitu ya, limit fungsi, kita menggunakan konteks karapan sapi, maka kita akan berpikir apakah karapan sapi dengan konteks karapan sapi ini akan bisa dianalogikan, dikategorikan kita pembelajaran ke STEM. Nah, kita harus mengidentifikasi apa unsur sainsnya, apa unsur teknologinya, dan seterusnya nanti yang lima indikator. Ternyata Bapak Ibu, setelah kita kaji lebih dalam, Pacu Jawi dalam pendekatan STEM ini nanti, sainsnya apa? Sainsnya adalah mengkaji gerak gerak percepatan, gerakan lumpur, keseimbangan, dan energi saat dia bekerja. Itu untuk Jawi, sainsnya. Teknologinya apa? Yaitu menggunakan pengetahuan dan peralatan tradisional serta teknik pengendalian sapi untuk mencapai kinerja optimal. Jadi kita berpikir bahwa teknologi itu bukan lagi teknologi yang modern, bisa saja kita menggunakan teknologi yang cukup sederhana. Engineeringnya di mana? Merancang sistem lintasan, posisi penunggangnya seperti apa, atau kalau istilah di tempat kami adalah jokinya di mana, biar dia tidak terpental gitu ya Bapak Ibu sekalian. Artnya di mana? Art bagian seni ini adalah menggali nilai budaya atau estetik atau kostumnya seperti apa.
Dan matematik itu nanti akan melihat kecepatan jarak, kecepatan waktu, limit kecepatan, dan beberapa fungsi yang lain. Nah, inilah fenomenanya, fenomena yang pacu jawi ini nanti. Bagaimana kita bisa mengkaji gaya tariknya, gesekan lumpur, dan beberapa yang lain, kita kategorikan di sini beberapa indikator STEM-nya muncul. Nah, alur investigasi STEM di mana? Kita akan mengidentifikasi bagaimana memperkirakan batas kecepatan yang aman dan optimal. Dan yang kedua, mengukur waktu jarak, mengukur waktu tempuh, mengukur jarak, mengamati lingkungan, lintasan dalam hal ini, dan teknik pengendalian. Yang ketiga adalah menganalisis dan membuat pemodelan. Yang keempat, desain solusi rekayasa. Dan yang terakhir adalah peserta didiknya bisa mempresentasikan. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan konteks pacu jawi untuk STEM, itu nanti hasilnya berupa laporan, outputnya nanti dari laporan peserta didiknya juga bisa di untuk mempresentasikan atau membuat laporan. Nah, ini terkait dengan pacu jawi. Hasil penelitian yang terakhir ini saya ambil contoh. Kalau Bapak Ibu mengamati ini ketupat, ini lepet. Ternyata pada saat ini saya bawa dalam konteks mahasiswa, saya bawa ke dalam konteks program linier, itu ternyata bisa. Pertanyaannya adalah apakah ini juga bisa STEM? Ternyata pada saat kita menganalisis ini pun kita bisa menganalisis bahwa ini ternyata unsur STEM-nya juga muncul. Sainsnya berupa bagaimana proses pemanasan saat memasak menyebabkan perubahan tekstur dari beras menjadi ketupatnya. Teknologi menggunakan anyaman bambunya. Ini kan anyaman ini. Kalau matematik di situ terlihat dengan jelas. Art, bagaimana pola anyaman, bagaimana ketupat ini kalau di Pantura, Pantai Utara Jawa itu selalu hanya muncul di tanggal 7 awal gitu. Di lain itu nggak muncul, tapi kalau di Jogja hampir setiap hari muncul ketupatnya itu. Ini merupakan dua contoh terkait dengan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM yang cukup nantinya bisa digunakan mengintegrasikan dengan pembelajaran mendalam. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kita bisa saling diskusi, bisa sharing, sehingga nanti Bapak Ibu punya wacana atau punya ide baru, kira-kira mau meriset terkait dengan apa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bu Kusnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak, Prof. Tentunya ini setelah mendengarkan pemaparan dan menyimak pemaparan Prof ini sangat menarik sekali topiknya dan memang sepertinya menggambarkan kondisi saat ini begitu ya kalau di sekolah. Seperti apa implementasi deep learning, kemudian tadi keresahan bersama mengenai apakah guru bisa digantikan oleh robot atau AI. Nah, sampai pada implementasi STEM. Jadi ada contohnya tadi ya Prof ya, implementasi STEM. Kalau di FKIP ini Prof, kebetulan kami mengangkat Pandalungan gitu Prof sebagai isu lokal ataupun budaya. Jadi memang di beberapa prodi ini ada implementasinya juga begitu. Nah, tentunya apa yang Prof sampaikan ini bisa menginspirasi kami sehingga mungkin nanti konteksnya disesuaikan dengan konteks budaya Pandalungan yang ada di wilayah Jember. Baik, em, sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para peserta. eh, Jika ada yang perlu ditanyakan ataupun didiskusikan, silahkan. Baik, bisa dituliskan di kolom chat di atau raise hand ya, Bapak Ibu ya, atau adik-adik mahasiswa, silahkan. Baik, ini sepertinya belum ada yang menuliskan gitu, tapi ini ada yang mengirimkan pertanyaan gitu, Prof, kepada saya.
Nah, ini mungkin saya bacakan gitu nggih, Prof. Jadi sebenarnya tadi sempat dibahas mengenai pembelajaran STEM tadi ya. Jadi kompleks ada artnya juga. Nah, ini kalau implementasi teknologi digitalnya atau AI, bagaimana implementasinya agar implementasinya ini optimal, namun tetap juga bisa menumbuhkan karakter siswa. Karena kan sekarang mungkin banyak sekali, artinya siswa di sekolah juga banyak yang menggunakan HP, kemudian bisa jadi mereka ketika diberikan tugas itu juga diperbolehkan mengakses website ataupun tanpa sepengetahuan guru mereka mengakses em, situs-situs AI yang lain begitu. Nah, ini sepertinya bagaimana batasannya atau seperti apa implementasinya agar pembelajaran di kelas ini tetap optimal dan bermakna bagi siswa. Baik, jadi STEM dengan STEM bedanya itu kan tipis. Kalau Iya. STEM itu tidak ada unsur artnya, tetapi kalau STEM itu kan ada unsur artnya. Bagaimana memanfaatkan teknologi di lingkungan sekitar anak bisa terintegrasi ke STEM? Tahun ini saya bersama dengan Pak Adi UNES, Pak Adi Nur Cahyo. Kalau Pak Adi kan fokusnya pada STEM Trails gitu ya. Kita lagi mengembangkan STEM Trails, tapi ternyata STEM Trails ini sendiri ada unsur artnya. Saya ngambil contoh di Stasiun Tawang itu ada sebuah danau, Bapak Ibu kalian. Di situ ada danau, danau buatan sebenarnya. Danau itu sudah lama muncul di zaman Belanda sudah ada. Orang sekitar tahunya bahwa danau kalau ada orang yang berkunjung ke Stasiun Tawang ditanyakan danau itu tujuannya untuk apa, mereka rata-rata jawabnya digunakan untuk mancing karena memang banyak ikannya Bapak Ibu di sana. Banyak banyak mancing, digunakan untuk mancing. Tahu mancing ya Bapak Ibu ya? Nah, mengambil ikan itu dengan kail. Nah, yang jadi problem adalah masa sih pada zaman Belanda itu danau itu yang ada di sekitaran Stasiun Tawang itu digunakan untuk mancing. Karena kan zaman dulu nggak mungkin menggunakan mancing gitu ya. Ternyata keberadaan danau itu yang ada di Stasiun Tawang, kalau di orang di sini namanya embung, itu digunakan untuk menahan rob banjir, Bapak Ibu. Dan banyak siswa itu nggak tahu kalau itu digunakan rob banjir. Nah, ternyata saat kita bisa pembelajaran di lingkungan ke sana, kita bisa mengetahui ternyata embung yang ada di Tawang itu digunakan untuk pengendalian banjir, bukan untuk mancing. Dan kita bisa di situ kita untuk menjelaskan itu, kita kan bisa tidak harus menyampaikan kepada peserta atau pengunjung. Cukup diberikan barcode terkait dengan sejarah adanya embung itu. Nah, teknologi itu kan tidak harus teknologi yang cukup modern ya. Dengan kita memberikan barcode, sekarang peserta didik itu mana sih siswa yang nggak memegang HP gitu ya. Dengan kita memberikan barcode, ternyata dari barcode itu kita bisa masuk pada sejarah bagaimana sejarah terjadinya embung itu bisa kita lakukan. Nah, siswa dalam matematik kalau di budaya tadi sudah muncul, di sains juga sudah muncul, engineeringnya muncul. Matematikanya apa? Di matematikanya dia akan bisa menghitung kira-kira berapa debit air yang bisa masuk di situ. Kalau terjadi curah hujan yang cukup tinggi, kira-kira embung tadi bisa menampung berapa debit air. Kapan stasiun Tawang itu bisa terjadi banjir? Otomatis kan kalau banjir terjadi debitnya melebihi kapasitas di sana. Nah, dia bisa mengukur di sini. Itu juga matematik, Bapak Ibu. Sehingga keberadaan teknologi itu pun kita bisa memanfaatkan teknologi yang cukup sederhana di lingkungan anak. Sebagai contoh tadi, kita bisa menggunakan barcode. Kasus yang ada di stasiun Tawang itu juga bisa digunakan, Bapak Ibu. Begitu, Bu Husnul. Baik, baik, terima kasih banyak, Prof. Em, ini sepertinya sudah ada, saya langsung buka untuk sesi pertanyaan yang selanjutnya, Ngge, karena di sini sudah ada lagi yang raise hand. Silahkan, Saudara Sena. Oh, iya ada Sena, Saudara Sena raise hand.
Terima kasih, Gus Nur. Apakah suara saya masuk? Oke. Masuk, Bapak. Terima kasih kesempatannya, Ibu. Mohon izin, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini nama saya masih nama anak saya ini, Prof. Anak pertama, Prof. Jadi bukan nama aslinya. Mohon izin bertanya, ini terutama di Jember ya, Prof, ya, terkait proses pembelajaran STEM atau yang lebih terbaru STEM itu memang pendekatan yang bagus, mungkin sangat berat juga mungkin kalau ya pengalaman saya pendekatan yang sangat berat gitu. Kenapa dikatakan itu merupakan pendekatan yang sangat berat untuk di Jember? Karena umumnya siswa di Jember itu mereka mengerjakan tugas, mereka yaitu mengerjakan tugas itu umumnya hanya untuk formalitas, Prof. Jadi meskipun diberi pendekatan yang berat, ya cuma sampai di tugas selesai, setelah itu hilang gitu. Nah, berarti kalau bukan seandainya, jika kebanyakan siswa belajar itu hanya untuk tujuan tugas hanya selesai, itu bagaimana STEM itu benar-benar bisa melekat gitu ke terkait penggunaan teknologi pun siswa itu SMA di Jember umumnya itu hanya administrasi saja. Jadi penggunaan ChatGPT itu hanya untuk mencari sama mendapatkan ide, tapi tetap yang pintar tuh ChatGPT-nya gitu. Jadi informasi itu nggak sampai melekat ke memori siswa gitu. Jadi teknologi nggak benar-benar digunakan gitu, hanya formalitas saja gitu. Setelah selesai digunakan ya sudah gitu. Jadi nggak benar-benar melekat gitu. Itu permasalahan di Jember, Prof. Mohon arahannya, Prof, biar kita sebagai guru mungkin ada trik ya, Prof, ya, biar pendekatan STEM itu bisa menyadarkan ke anak-anak SMA di Jember gitu. Terima kasih itu, Prof. Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa tadi ya? Belum. Pak Ali Usman, Prof. Siapa, Bu? Pak Ali Usman, Prof. Pak Ali Usman. Pak Ali Usman. Baik. Oke. Ini Bu Christine mau nanya apa ini Bu Christine ini? Nanti aja lah Bu Christine. Kalau udah jam 10 aja nggak apa-apa, jam 11 nggak apa-apa Bu Christine. Saya jawab dulu ya Bu. Biar Bu Christine nggak bisa nanya. Baik. Jadi kita sebagai seorang guru harus berpikiran begini Pak Ali Usman dan Bapak Ibu yang lain. Keberadaan teknologi itu diposisikan sebagai sebuah alat, sebagai sebuah tools ya, bukan sebagai alat di sini, maka berpikirnya adalah alat ini sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah. Kalau peserta didik itu murid termasuk mahasiswa, Pak, masih berpikir bahwa administrative thinking, artinya dia hanya bisa ada tugas menyelesaikan, dikumpulkan, habis itu lupa. Maka esensinya bukan pada STEM-nya, Pak. Tapi esensinya yang jadi masalah adalah pada pembelajaran mendalamnya. Bukan STEM-nya. Kalau STEM-nya itu kan alat nantinya. Nah, pembelajaran mendalamnya inilah yang belum berkesadaran bagi peserta didiknya. Itulah yang saya sampaikan tadi bahwa ada missing implementasi pembelajaran mendalam yang ada di lapangan nantinya. Sampai saat ini, yang pertama pembelajaran mendalam itu lebih identik dengan adanya tadi pemecah suasana atau ice breaking. Pembelajaran mendalam itu hanya menekankan bagaimana pembelajaran itu berada di kelas. Padahal yang namanya pembelajaran mendalam itu kan harus melibatkan tiga hal tadi. Bermakna ada tiga hal yang harus muncul tadi. Nah, berkaitan itu apa? Mau menggunakan STEM atau mau menggunakan yang lain, tetapi kalau pembelajaran mendalamnya tidak masuk, maka administrative thinking yang dimiliki oleh peserta didik tetap akan muncul.
Sehingga yang dirubah bukan STEM-nya, tapi mengajarnya yang kepada peserta didik yang harus lebih dalam tiga karakter atau indikator pembelajaran mendalam tadi. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu yang muncul, Pak. Sehingga pembelajaran ini nanti kalau sudah tiga hal ini dapat, maka administrative thinking yang dimiliki oleh murid mau tidak mau akan bergeser. Nah, pembelajaran itu yang selalu selama ini kita maknai berada di dalam kelas, juga bisa kita geser di luar kelas. STEM trail bukan ya, STEM trails itu pembelajarannya harus di luar kelas, Pak. Bagaimana dia di sana memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Memang masalah itu sudah kita setting, kita siapkan. Tapi dan kita menyiapkan masalah itu pun harus disesuaikan dengan karakteristik yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dengan pembelajaran di luar kelas, setidaknya berkesadarannya akan memunculkan ke sana. Menggembirakannya akan muncul ke sana. Termasuk yang bermakna juga akan muncul ke sana. Sehingga ada kalanya kita sebagai seorang pengajar itu bisa melaksanakan pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas. Bisa saja kita ajak keluar kelas. Sebagai contoh kita mengajar kalau saya orang matematik bagaimana mengukur ketinggian sudut pada saat kita belajar terkait dengan trigonometri. Anak murid diminta untuk mengukur ketinggian gedung hanya bermodalkan terkait dengan busur. Itu bisa, Bapak Ibu. Tanpa harus Bapak Ibu menggunakan AI di sana. Dia akan membuat laporan kira-kira tinggi gedung seperti apa. Mungkin perhitungan murid tidak akan bisa tepat di ketinggian gedung itu karena kan ada terkait dengan besaran sudut. Tetapi secara logika bernalarnya, tingkat kreativitas anak untuk menyelesaikan permasalahan ketinggian gedung itu dapat diselesaikan. Itu Pak Ali. Jadi pembelajaran mendalamnya yang harus ditekankan, bukan STEM-nya yang harus ditinggalkan, Pak. Karena pembelajaran mendalamnya yang bermasalah di lapangan, bukan STEM-nya yang bermasalah di lapangan. Gitu Pak Ali, kalau dari saya. Baik. Saya rasa cukup ya Pak Ali ya. Saya rasa sudah menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Pak Ali Usman. Dan ini saya simak ini di kolom chat Prof juga ada beberapa pertanyaan dan sepertinya saya batasi begitu nggak Prof karena keterbatasan waktu dan seperti pesan Prof nanti Bu Christine bisa menyapa di akhir bagian begitu nggak Prof? Ini untuk pertanyaan dari Bu Hana sepertinya tadi juga sudah terjawab di pemaparan Prof yang terakhir. Jadi akan saya em, bacakan pertanyaan yang lain dari Nabila. Di sini ada pertanyaan seperti apa implementasi STEM di seluruh jenjang pendidikan khususnya di sekolah dasar karena kalau di sekolah dasar ini ada keterbatasan media dan juga sumber belajar. Begitu Prof. Oke, sekolah dasar ya Bu ya. Iya enggak sekolah dasar. Sekolah dasar sebenarnya kita berpikirnya tidak harus menggunakan handphone kan. Maka kita bisa menggunakan teknologi yang cukup sederhana. Misalkan sebagai contoh tadi saya mengambil konteks ketupat Bapak Ibu. Anak anak SD bukan diminta untuk membuat ketupat, tapi diminta aja kalau itu kan biasanya ada orang yang jual atau bawa janur gitu ya. Habis itu mereka diminta untuk membuat anyaman ketupat. Tidak semua orang bisa membuat anyaman ketupat, Bu Kusnul dan Bapak Ibu yang lain. Saya aja nggak bisa itu. Saya tinggal beli kalau bisanya. Kalau Bu Christine mungkin bisa. Jadi kita bisa menggunakan konteks anyaman ketupat seperti yang saya paparkan tadi yang terakhir terkait dengan ketupat sama lepet. Anak diminta untuk membuat anyaman ketupat, habis itu dia akan bisa membuat kira-kira kita akan mengisi beras itu berapa ketinggian yang ada di dalam ketupat itu. Karena kalau diisi terlalu banyak, ketupatnya kan jadinya mengkal gitu ya, kalau orang Jawa mengkal. Kalau ketupat diisi berasnya terlalu sedikit, maka ketupatnya nanti akan jadinya encer. Sehingga itu kan juga stemnya juga muncul. Artnya dilihat dari sisi bagaimana peserta artnya muncul terkait dengan anyaman tadi.
Engineering teknologinya muncul dari mana? Bagaimana proses untuk memasak itu sudah termasuk engineering. Jadi berpikirnya tidak usah terlalu teknologi yang terlalu modern, bisa saja nanti teknologi yang cukup sederhana pun cukup cukup mewakili terkait dengan aspek STEM tadi. Itu Bu Husnul. Baik, terima kasih banyak Prof. Sepertinya cukup sama dengan yang Danau begitu tadi ya Prof ya. Jadi menggunakan teknologi yang sederhana, mungkin di awal yang sederhana dulu, baru mungkin yang lebih terkini begitu, supaya berkesan dari deep learningnya itu bisa tumbuh begitu, oke. Baik, karena keterbatasan waktu, jadi dan sepertinya ini sangat menarik sekali, Prof. Diskusinya terlihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk gitu, tapi mungkin tidak semua bisa tercover dan sepertinya beberapa pertanyaan juga sudah terjawab dari pemaparan Prof. Selanjutnya saya panggil kepada Bu Christine. Silakan Bu Christine menyapa dan juga mungkin entah mau memberikan pertanyaan juga. Silakan Bu Christine. Baik, terima kasih kesempatannya diberikan dari Bu Husnul kepada saya. Saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Prof. Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Christine? Ini Alhamdulillah sehat. Prof. Adi sehat ya. Bu Husnul izin, Prof. Adi ini saya kenal 2018, pernah seminar bareng, nulis bareng. Sekarang beliau sudah luar biasa menjadi profesor gitu ya. Itu berkat doanya Bu Christine. Oke, dengan kerja keras panjenengan pastinya. Ini Prof, kami ada satu SD negeri di Karangbayat 6, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Kepala sekolahnya Ibu Sudarwati. Ini sudah melaksanakan pembelajaran mendalam di sekolahnya. Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan itu sudah dilaksanakan dalam kegiatan proyek yang sudah dia laksanakan di anak-anak SD, yaitu proyek membuat teh dari kulit kopi. Karena memang di Desa Karangbayat itu banyak kebun kopi yang banyak sekali limbah kopi ya, yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Di sini Bu Sudarwati mengajak anak-anaknya untuk proyek membuat teh dari kulit kopi. Alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran mendalam di sana sudah dilaksanakan. Yang ingin saya tanyakan dalam implementasi STEAM tentang strategi apa yang paling efektif untuk mendorong siswa tidak hanya membuat produk tetapi juga memahamkan konsep matematikanya secara mendalam. Itu, Prof. Kok hilang, Bu? Baik, gini Bu Christine. Kalau ditanyakan strategi yang paling efektif, dan pertanyaannya adalah strategi pembelajaran yang paling efektif kan Bu Christine, maka tidak ada yang namanya strategi pembelajaran yang nomor 2 Bu Christine. Artinya bahwa tidak ada yang namanya obat nyamuk itu menjadi obat nyamuk yang nomor 2. Semua obat nyamuk menjadi obat nyamuk yang nomor 1. Begitulah dalam strategi pembelajaran. Maka dalam strategi pembelajaran mana yang paling efektif, maka semua akan menjadi efektif jika, ada jikanya, jika disesuaikan dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Bisa saja nanti kalau Bapak Ibu misalkan akan menggunakan PJBL, ternyata kalau menggunakan PJBL pada kasus yang di sekolah A itu tidak cukup baik, karena input peserta didiknya bukan lagi bisa membuat proyek untuk pecahkan. Tapi dia bisanya pada sekolah A itu bisanya adalah dia bisa memecahkan masalah. Jadi masalahnya sudah ada, dipecahkan. Tapi pada sekolah B, bisanya menggunakannya PJBL. Sehingga dia akan bisa menciptakan masalah dan menyelesaikan. Beda kasus ya. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah, yang satunya lagi PJBL, project. Nah, untuk mengetahui itu, maka salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana input siswanya. Selain input siswa, juga akan dilihat bagaimana karakteristik materinya. Banyak hal yang harus dilihat, Bu. Nah, bagaimana kita akan memutuskan apakah strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang digunakan itu efektif, maka memang harus dicoba satu-satu.
Dan itu harus disesuaikan dengan karakteristik baik itu peserta didiknya, materinya, ataupun sumber daya yang lainnya. Kalau saya mengatakan tidak ada yang namanya model pembelajaran yang nomor dua, semua baik. Tergantung bagaimana kita sebagai seorang guru mengemas untuk pembelajaran dan mengemasnya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kedalaman materi yang akan disampaikan, keluasan materinya, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tetapi secara umum, semua metode pembelajaran, semua model pembelajaran itu terbaik semua. Tidak ada yang paling baik, tapi semuanya terbaik. Itu Bu Christine. Baik, bagaimana Bu Christine? Masih di mute, Bu. Oke, baik, terima kasih Prof. Adi. Mengingatkan saya beberapa waktu lalu diskusi dengan senior, memang tidak ada strategi pembelajaran yang tidak bagus, gitu ya. Semua bagus disesuaikan dengan karakteristik dan induk siswa. Pembelajaran konvensional juga bagus tergantung dari siswanya seperti apa. Gitu. Terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Saya kembalikan ke Bu Husnul. Baik, terima kasih banyak Bu Christine atas pertanyaannya. Em, sudah lama tidak bertemu gitu Bu Christine dengan Prof. Adi begitu. Alhamdulillah bisa bertemu di forum ini meskipun online begitu ya. Baik, mengingat waktu yang terbatas, maka sesi ini akan kami akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Sri Adi Widodo yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Tentunya ini sangat menginspirasi kami, baik dalam mengajarkan untuk mendesain pembelajaran di sekolah kepada mahasiswa ataupun nanti akan kami sharing kembali kepada guru-guru di sekolah, tentunya khususnya di wilayah Jember. Nah, acara berikutnya akan dilanjutkan dengan waktu istirahat dan para peserta bisa kembali lagi bergabung pada virtual meeting ini pada pukul 13 atau pukul 1. Terima kasih banyak kepada Prof. Adi Widodo atas pemaparannya dan juga seluruh peserta atas partisipasinya. Sebelum menutup sesi yang kedua, izinkan saya menyampaikan pantun. Pantunnya masih tema kopi begitu, Prof. Jadi biar segar begitu, Prof. Diakhiri dengan minum kopi begitu, Prof. Baik, ikut seminar sambil minum kopi, mendengarkan materi yang penuh makna. Terima kasih sampai di sini, sampai bertemu di sesi berikutnya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam memoderatori acara ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama Bu Husnul.